Nah, pada pertemuan atau bab yang pertama itu kita akan mempelajari ilmu sosiologi dan ilmu sosiologi sebagai ilmu dan realitas sosial. Langsung aja mungkin ya. Mohon disimak ya. Yang pertama itu ada ilmu sosiologi. Yang pertama ada definisi. Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti teman dan logos yang berarti pengetahuan gitu. Kemudian secara umum, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang masyarakat dan berbagai aspek yang terjadi pada masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok. Maaf. Menurut para ahli, yang pertama ada menurut Auguste Comte, sosiologi merupakan ilmu positif tentang masyarakat. Yang kedua yaitu George Simmel, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan sesama manusia. Yang ketiga menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Bentar. Terbalik. Nah, yang selanjutnya ada sejarah lahirnya ilmu sosiologi. Jadi, ilmu sosiologi itu lahirnya pada abad ke-19. Nah, pada waktu itu dilatar belakangi oleh perubahan sosial masyarakat Eropa pada masa revolusi Prancis dan revolusi industri. Kenapa sih gitu? Nah, si revolusi Prancis dan revolusi industri ini memiliki dampak negatif terhadap perubahan sosial, seperti kesenjangan sosial antara kaum burjois dan proletar. Apa sih kaum burjois itu? Kaum burjois itu adalah kaum pemilik modal, bisa dikatakan mereka itu adalah bosnya. Sementara kaum proletar itu bisa dikatakan karyawannya. Jadi pada masa itu tuh si bosnya itu semena-mena kepada karyawannya gitu. Yang mana pada saat itu para ahli-ahli itu termasuk ahli sosiologi, ada Max Weber, ada Auguste Comte dan lain-lain, membuat suatu karya gitu. Dan Auguste Comte ini membuat karya yang berjudul Course of Positive Philosophy pada tahun 1844. Nah, si karyanya ini berisi kajian tentang kehidupan sosial manusia. Nah, jadi sejarah lahirnya ilmu sosiologi itu aku ulangi lagi pada abad ke-19 dilatar belakangi oleh perubahan sosial masyarakat Eropa pada masa revolusi Perancis dan revolusi industri. Kemudian dampak negatif dari revolusi tersebut yaitu kesenjangan sosial antara burjois dan proletar. Nah, karena kesenjangan tersebut, Auguste Comte membuat karya atau membuat buku yang berjudul Course of Positive Philosophy tahun 1844. Karya beliau ini berisi kajian tentang kehidupan sosial manusia. Kemudian Auguste Comte ini dijuluki Bapak Sosiologi Dunia karena karyanya tersebut sangat sesuai dengan penelitian sosiologi. Lanjut. Kemudian ada karakteristik atau ciri-ciri ilmu sosiologi. Yang pertama itu ada empiris, yang kedua itu ada teoritis, yang ketiga itu ada kumulatif, yang keempat itu ada non-etis. Apa sih empiris itu? Empiris artinya didasarkan pada hasil observasi atau penelitian. Jadi jadi ilmu sosiologi ini merupakan suatu ilmu
merupakan suatu ilmu yang berasal dari penelitian atau observasi sehingga seluruh teori-teori yang ada dalam sosiologi itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu empiris, kemudian yang kedua ada teoritis. Apa sih teoritis itu? Teoritis artinya berusaha menyusun abstraksi atau tafsiran dari hasil observasi. Diingat aja ya teman-teman, kalau teori itu berarti teori itu merupakan hasil dari penelitian. Teoritis juga berarti sama juga dengan berasal dari hasil penelitian gitu aja sih. Kemudian yang ketiga ada kumulatif. Ciri yang ketiga yaitu kumulatif. Artinya yaitu teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk kemudian diperbaiki dan diperluas. Jadi jadi dalam teori sosiologi itu memakai teori yang sudah ada gitu. Jadi nggak terlalu mementingkan aspek dari teori baru gitu. Jadi teori yang sudah lama pun kalau sudah relevan ya dipakai lagi, kemudian diperbaiki dan diperluas. Yang keempat ada non etis. Nah, keunikan dari sosiologi itu ilmu yang netral gitu. Netral di sini artinya sosiologi itu tidak mempersoalkan baik atau buruknya suatu fakta atau masalah gitu. Di sosiologi itu hanya menjelaskan sebab atau akibat saja. Jadi itu ya teman-teman, ciri-ciri ilmu sosiologi itu ada 4. Yang pertama ada empiris, yang kedua ada teoritis, yang ketiga ada kumulatif, yang keempat ada non etis. Dilanjut. Kemudian ada objek kajian sosiologi. Fokus objek kajian sosiologi adalah kehidupan sosial masyarakat beserta tindakan-tindakannya, gejala-gejala dan interaksi antar manusia. Selalu diingat aja gitu bahwa sosiologi itu mempelajari manusia gitu, mempelajari masyarakat. Berarti objek kajian dari sosiologi itu ya adalah masyarakat juga gitu. Oke, santuy dia. Selanjutnya yang kelima ada peran dan fungsi sosiologi. Nah, sosiologi ini berperan untuk pembangunan, untuk penelitian, untuk perencanaan sosial, dan untuk pemecahan masalah. Sebenarnya sih fungsi-fungsi sosiologi itu banyak banget ya, cuman aku masukin cuman segini aja. Banyak banget sih sebenarnya. Lanjut aja ya. Yang selanjutnya ada poin ke-6 yaitu sifat dan hakikat sosiologi. Nah, sosiologi merupakan ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam atau sains maupun ilmu pengetahuan kerohanian. Jelas ya, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Masyarakat itu termasuk sosial, jadi sosiologi adalah ilmu sosial bukan ilmu alam. Selanjutnya yaitu sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni meskipun dapat juga menjadi ilmu terapan. Apa sih bedanya pengetahuan murni dan pengetahuan terapan? Kalau murni itu ya sebatas teori-teori aja gitu. Sebatas teori-teori aja dan ya yang diaplikasikan ke dunia kerja itu sedikit banget gitu. Dan ada juga ada sosiologi terapan, ilmu terapan itu yang bisa diterapkan untuk memecahkan masalah dan sebagainya gitu. Selanjutnya ada sosiologi itu bersifat abstrak bukan konkret. Abstrak di sini maksudnya sosiologi itu terdiri dari teori-teori.
abstrak di sini tuh ya yang nggak kelihatan gitu, yang nggak bisa dirasa abstrak itu. Nah, jadi sosiologi ini bersifat abstrak, bukan konkret. Kalau konkret itu yang bisa dilihat, yang bisa diraba gitulah, kayak ilmu biologi. Nah, kalau ilmu biologi itu termasuk ilmu konkret gitu. Kemudian sosiologi adalah sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Sudah jelas ya bahwa sudah jelas di karakteristik sosiologi bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang empiris gitu. Empiris di sini karena didasarkan pada hasil observasi atau penelitian. Kemudian sosiologi merupakan disiplin ilmu kategoris bukan normatif. Ini berarti bahwa sosiologi tidak punya hak untuk menentukan kemana arah suatu permasalahan sosial. Kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum bukan khusus. Next. Yang selanjutnya yaitu ada realitas sosial. Seharusnya realitas sosial ini dibahas pada bab-bab selanjutnya gitu. Di sini aku aku cantumin aja karena sangat sedikit banget pembahasannya gitu. Jadi aku cantumin aja di sini. Langsung aja ya. Nah, di sini ada realitas sosial. Apa sih realitas sosial itu? Realitas sosial adalah fakta atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat atau sosial. Kemudian ada proses terbentuknya realitas sosial. Bentar aku minum dulu. Alhamdulillah. Nah, Peter L. Berger dan Thomas Lackman beranggapan bahwa realitas sosial berhubungan dengan nilai dan norma. Seluruh manusia pasti mengalami proses pengenalan nilai dan norma atau proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ini, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Seseorang yang mengalami sosialisasi tidak sempurna akan menyimpang dari nilai dan norma yang ada. Yang akan mengakibatkan gejala sosial. Jadi menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman itu realitas sosial ini terjadi karena sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, kemudian kemudian ada nih di sini di bawah ada gejala sosial ini akan menimbulkan masalah sosial. Nah, gejala sosial adalah salah satu indikasi terjadinya masalah sosial. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait dan menimbulkan efek lanjutan yaitu masalah sosial. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari gejala sosial tersebut dapat menimbulkan masalah sosial. Next aja ya. Nah, sebentar, ada apa nih? Selanjutnya ada karakteristik gejala sosial. Nah, gejala sosial ini tentunya faktor pemicunya sangat kompleks gitu, sangat kompleks. Jadi suatu permasalahan itu faktor pemicunya dapat dari mana saja gitu, sangat beragam, sangat kompleks. Kemudian bentuknya beraneka ragam, kemudian dinamis, kemudian subjektif, kemudian sulit diprediksi. Subjektif di sini artinya gejala sosial itu bisa ditimbulkan oleh beberapa orang atau beberapa pihak gitu. Jadi lebih lebih ke menuduh lah gitu kalau subjektif mah gitu. Kemudian ada jenis gejala sosial menurut Pitirim Asorokin. Yang pertama itu ada religius, kemudian yang kedua itu ada ekonomi,
Kemudian yang ketiga itu adalah ada sosial politik, dan yang keempat ada sosial hukum. Lanjut aja mungkin ya. Teman-teman, mungkin segitu ya yang materi yang dapat aku sampaikan. Semoga kalian paham. Maaf banget kalau pembawaan aku kurang baik gitu, karena ya mungkin aku juga sama-sama belajar. Insya Allah ke depannya aku bakal lebih baik lagi. Sebentar ya. Sebentar. Teman-teman tenang banget ya, karena nanti PPT-nya akan aku share di grup, dan modulnya juga akan aku share di grup juga. Mungkin habis ini akan ada kuis ya, yang linknya akan aku share di kolom chat. Oh iya, nanti juga dari divisi tutor yang lain akan memberikan form form evaluasi bagi tutor gitu. Jadi teman-teman di sini aku mohon banget untuk ngekritik aku gitu, atau memberikan saran atau apalah, biar kedepannya aku lebih baik lagi gitu. Biar lebih baik lagi ngajarnya, menyampaikan materinya, terutama buat teman-teman juga sih, biar teman-teman itu kebuang-buang waktu gitu. Ngapain sih belajar sama Kak Sani gitu, orang nggak paham. Nah, jadi aku mohon masukan dan kritikannya ya, buat nanti, buat kedepannya aku lebih baik lagi gitu. Aku langsung kirim aja ya, bentar. Oh ya, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Mangga kita di sini diskusi aja, diskusi santuy aja. Um, Mungkin sambil berjalan aja ya. Aku kirim link. Gak banyak-banyak kok, cuma 8 soal, dan 8 soal juga menurutku easy, gampang. Itu teman-teman udah aku kirim ya kuisnya. Kuisnya ini di Google Form. Nanti teman-teman tinggal isi aja. Tapi isinya yang benar ya. Mangga diklik aja ya. Aku kasih waktu sampai jam 10 menit cukup lah ya. Aku kasih waktu 10 menit aja deh. Udah gampang ini mah. 10 menit aja.
Silakan, selamat mengerjakan.
Masih itu. Masih di mute tadi. Oke, teman-teman. Karena udah banyak yang jawab dan dari rata-rata semuanya jawabannya pada pada benar-benar semua. Masya Allah, alhamdulillah, mantap. Ini masih materi awal banget ya. Jadi masih gampang-gampang lah, masih gampang. Kalau materi lanjutan rada-rada susah dan harus lebih analitis lagi. Oke, langsung aku bahas aja ya. Bentar aku share screen dulu. Oh iya, sambil berjalan barangkali dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya gitu tentang materi yang sekarang, boleh ya. Silakan bertanya aja, jangan ragu dan jangan sungkan dan jangan malu. Aku, aku share screen dulu. Mana sih? Oh iya. Oke teman-teman, soal yang pertama ya. Soal yang pertama itu adalah buku karya Auguste Comte yang berisi tentang gagasannya mengenai ilmu kemasyarakatan dan dasar-dasar sosiologi adalah, jawabannya yaitu C. The Course of, ini maaf ya, seharusnya ini off, bukan bukan in gitu. Jawabannya yaitu yang pertama itu Course of Positive Philosophy atau Course of Positive Sociology, sama aja sih. Mau filosofi atau belakangan sosiologi juga sama aja. Aku mau ngasih trik ya, kalau kalau di soal-soal SB di SBMPTN, SIMAK, UI atau ujian-ujian mandiri lain, kalau ada soal-soal mengenai karya dari Auguste Comte, kalian tinggal pilih aja option yang ada positif-positifnya gitu. Misalnya tuh positif sosiologi atau positif filosofi, karena si Auguste Comte ini menciptakan ya hal-hal kemasyarakatan yang berbau positif juga gitu. Jadi aku saranin, jadi aku kasih itu aja deh, tips dari aku untuk kerjain soal seperti ini. Kita baca aja ya. Pada tahun 1804 pada tahun 1884, Auguste Comte membuat buku yang berjudul Course of Positive Philosophy, atau bisa disebut juga positif sosiologi, sama aja ya. Buku ini berisi mengenai kajian mengenai kehidupan sosial manusia. Buku ini lahir ketika Comte memandang bahwa revolusi di Eropa memunculkan dampak negatif seperti kesenjangan sosial. Selanjutnya soal nomor 2. Bentar. Wait. Nah, yang kedua ini, ya, soalnya yaitu sosiologi merupakan kumpulan teori yang terbentuk dari teori yang sudah ada, kemudian diperbarui dan diperluas. Oleh karena itu, sosiologi disebut ilmu pengetahuan yang bersifat. Jawabannya yaitu C, kumulatif. Kalian kalau ada yang jawab berarti kalian ada kengenesan kepada aku gitu. Jawabannya saya kumulatif. Kita lihat di pembahasan. Nah, ada karakteristik atau ciri-ciri ilmu sosiologi. Yang pertama itu aku sedikit
aku sedikit review aja ya. Pertama itu ada empiris. Empiris itu didasarkan pada hasil observasi atau penelitian. Kemudian teoritis. Teoritis artinya berusaha menyusun abstraksi atau tafsiran dari hasil observasi. Kemudian ada kumulatif. Kumulatif artinya teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk kemudian diperbaiki dan diperluas. Kemudian ada non-etis. Non-etis di sini artinya tidak mempersoalkan baik atau buruk suatu fakta atau masalah gitu. Next. Nah, jadi untuk nomor 2 jawabannya yaitu kumulatif C. Kemudian ada yang ketiga yaitu bentar. Aku lihat waktunya. Masih ada waktu ternyata ya. Yang ketiga itu ada soalnya teori sosiologi selalu didasarkan pada observasi atau penelitian yang bertujuan agar ilmu sosiologi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini merupakan karakteristik atau ciri sosiologi, yaitu kalau ini jawaban yang ketiga ini jawabannya A. Lanjut aja ya ke nomor 4. Nah, yang nomor keempat ini soalnya objek kajian sosiologi yaitu yang pertama pergerakan batu, yang kedua pergerakan kanal, yang ke C ilmu teknologi dan society 5.0, yang ke D kehidupan masyarakat beserta tindakan dan interaksinya, yang ke E banteng merah. Kalian kalau jawab yang banteng merah kalian kebangetan. Aduh. Ada unsur politiknya kalau kalian jawab yang ini. Objek kajian sosiologi yaitu jawabannya yaitu D, kehidupan masyarakat beserta tindakan dan interaksinya. Kita lihat ke pembahasan. Nah, ini yang nomor 4 ya. Selalu kalian ingat aja gitu bahwa sosiologi itu mempelajari masyarakat. Maka dari itu objek kajian sosiologi adalah masyarakat beserta elemen-elemennya. Elemen-elemennya itu apa? Seperti interaksinya, atau masalahnya, atau pokoknya mah sesuatu yang menyangkut masyarakat gitu. Selanjutnya nomor 5. Nah, aku bacain soalnya. Yang nomor 5 ini, ilmu sosiologi adalah ilmu yang netral. Dimaksud netral karena sosiologi tidak memandang baik atau buruknya suatu fenomena sosial. Sosiologi hanya menjelaskan fenomena sosial secara analitis. Ini merupakan ciri-ciri sosiologi, yaitu jawabannya B, non etis. Selalu ingat ya, non etis itu artinya netral. Maksud artinya berarti bahwa sosiologi itu tidak memandang baik atau buruknya suatu masalah atau fenomena sosial. Selanjutnya yang ke-6, yang bentar, ini ada apa? Bentar. Ini ada yang nanya. Izin bertanya, PPT rencana kapan dikirim ya Kak? Paling abis ini aku langsung kirim ke grup ya. Lanjut ya. Yang keenam dewasa ini angka kriminalitas di Indonesia meningkat. Dalam tahap awal, sosiologi dapat memberikan sumbangan dalam bentuk kajian tentang, jawabannya yaitu B, sebab-sebab terjadinya kriminalitas. Mari kita lihat ke pembahasan soal. Nah ini. Jawabannya B ya. Nah, ini pembahasannya. Ilmu sosiologi menempatkan kriminalitas dalam konsep penyimpangan sosial. Melalui konsep-konsep dan teori sosialnya, sosiolog mencoba menemukan, mengenali, atau mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya kriminalitas pada tahap awal. Kemudian diikuti oleh tahap kedua, yaitu dampak kriminalitas. Upaya penanganan dan pencarian pelaku bukan ranah sosiologi. Nah, kalau upaya penanganan dan pencarian pelaku itu tugas dari aparat gitu. Jadi jika seorang sosiolog atau ahli sosiologi
dimintai dimintai apa sih? Dimintai masukan dari pemerintah, pasti mereka tuh akan menjelaskan dulu penyebabnya dulu gitu. Misalnya tuh penyebab kemiskinan teh apa sih? Ada. Kemudian setelah penyebab itu dampak kemiskinan itu apa aja. Jadi selalu ingat bahwa eh, bahwa tahap awal seorang sosiolog untuk menyelesaikan masalah itu yaitu dicari penyebabnya, kemudian tahap yang kedua yaitu dijelaskan juga dampaknya. Oke, lanjut ke nomor 7. Aku bacain soalnya. Nah, nomor 7. Bentar. Nomor 7, pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Karena itulah para ahli sosiologi atau yang biasa disebut sosiolog diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan program pembangunan agar meminimalisir resiko salah sasaran di kemudian hari. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa sosiolog dapat menjadi, jawabannya yaitu A, konsultan yang membantu pembuatan rancangan pembangunan. Langsung kita lihat ke pembahasan soal. Aku bacain pembahasannya ya. Nah, sosiolog dapat membantu untuk memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi, menyumbang dalam pemilihan kebijakan untuk mencapai tujuan, dan menjelaskan pada masyarakat kebijakan mana yang paling mungkin terlaksana dan relevan. Dalam hal ini, sosiolog hanya perlu menjadi perencana pembangunan ataupun konsultan kebijakan, bukan pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan merupakan tugas dari aparat maupun pemerintah. Nah, ya teman-teman, dari kasus di atas ini sosiologi dapat berperan sebagai konsultan yang membantu pembuatan rancangan dan pembangunan. Oke, lanjut ke soal terakhir ya, yang nomor 8. Alhamdulillah kita ada di akhir. Yang ke-8, lahirnya ilmu sosiologi dilatar belakangi oleh bangsa Eropa, yaitu pada masa revolusi Perancis dan industri. Karena yang A, pada revolusi industri masyarakat jadi modern. Menurut aku benar sih ini yang A. Kemudian yang B, pada masa revolusi Perancis banyak masyarakat yang hedon. Ini juga masih benar kalau menurut aku mah. Kemudian yang C, pada waktu itu masyarakat sering party-party. Kayaknya iya juga sih. Dari zaman dahulu juga masyarakat tuh sering pesta-pesta kayak gitu. Kemudian yang D, pada masa itu terjadi perubahan sosial seperti kesenjangan sosial. Menurut aku jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Pada masa itu terjadi perubahan sosial seperti kesenjangan sosial. Kita lihat di pembahasan soal. Pembahasannya aku bacain ya. Sosiologi lahir pada abad ke-19 yang dilatar belakangi oleh perubahan sosial masyarakat Eropa pada masa revolusi Prancis dan revolusi industri. Revolusi tersebut memiliki dampak negatif terhadap kehidupan sosial, seperti kesenjangan sosial antara kaum burjois dan proletar. Jadi jawabannya yang nomor 8 itu D. Lahirnya ilmu sosiologi dilatar belakangi oleh bangsa Eropa. Karena pada masa itu terjadi perubahan sosial seperti kesenjangan sosial. Udah sebenarnya B habis ya. Teman-teman kayaknya udah habis deh materinya juga. Emang cuman segitu sih, sedikit kalau materi awalnya. Ya aku mau ngucapin makasih kepada teman-teman yang udah hadir di sini gitu. Seharusnya kan ini hari Sabtu, hari weekend, seharusnya tuh kalian liburan atau naik puncak atau kemana, tapi kalian
bela-belain buat hadir di sini gitu. Aku ucapin terima kasih. Ini juga perjuangan awal kalian untuk bisa diterima di PTN. Pesan dari aku, jaga semangatnya, jaga moodnya, jaga mood belajarnya, jangan sampai kendor. Kalau lelah boleh, asal jangan menyerah. Kalau lelah mungkin kalian perlu istirahat doang. Jangan menyerah ya. Semangat, 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 semangat. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin aku tutup tentang materi ini. Nggak ada ya? Ini masih belum ada. Nggak ada, Kak. Oke. Mungkin, tapi kalau ada pertanyaan boleh di personal chat aja. Chat aku langsung aja gitu. Bisi kalian terlintas pertanyaannya nanti gitu. Oh ya, nanti bakal ada link apa sih? Bakal ada link evaluasi. Nah, itu bakal ada link evaluasi yang akan dikirim oleh tutor upgrade. Aku mohon kalian isinya yang bener ya, yang maksudnya jujur aja gitu. Misalnya teh cara ngajar aku mah gini, harusnya begini, harusnya begini. Kalian sampaikan aja. Karena itu penting banget buat aku dan buat teman-teman juga, itu penting banget gitu. Mungkin sekian meureun ya, udah dulu. Aku tutup meureun ya, atau kembali ke itu. Sebentar ya, tunggu dulu. Aku tanyain dulu. Ya teman-teman, kayaknya ditutup aja ya. Silakan kepada teman-teman yang ingin live, aku persilahkan. Makasih banget ya teman-teman udah